Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sore hari ini boleh berkumpul kembali di tempat ini. Sama-sama kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita semua yang hadir di tempat ini, juga jemaat yang tergabung dalam ibadah online service. Mari kita sama-sama siapkan hati kita dan kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di sore yang indah ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu.
Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab karena Tuhan yang kami sembah itu baik. Sebab karena Tuhan yang kami muliakan itu Tuhan yang mengerti setiap kami. Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tak pernah kami lepas dari genggaman tangan Kau Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami mau bawa penyembahan kami, persembahan yang hidup kepadamu. Kami mau senangkan Tuhan melalui ibadah kami Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lawat kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami Yesus. Sama-sama kita angkat pujian. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, Kau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Nyatakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Biar Tuhan melawat kita yang hadir dengan kekudusannya. Oh Yesus Tuhan, sama-sama nyatakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan.
bagaimana Tuhan telah menebus kita semua. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya tidak layak, Tuhan layakkan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melawat kami. Kami rindu Tuhan menyembuhkan kami. Haleluya. Karya terbesar
yang terbesar telah kami terima dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu. Dan sore hari ini kami juga rindu menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami. Urapi juga setiap kami yang akan mendengarkan dan menerimanya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berbicara dan Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita berjumpa kembali di minggu pertama bulan Oktober ini, tentu dengan suasana yang berbeda, dengan harapan yang baru di dalam Tuhan. Karena hari ini kalau saudara baca di outline di bagian kiri, maka tema kita mulai berubah ya. Mulai hari ini kita sudah memakai tema New Name dari Yesaya pasal 62 ayatnya yang kedua. Kita akan mulai mendoakan itu, dan saya berharap kita sama-sama untuk belajar atau menghayati betul firman atau rema yang Tuhan berikan untuk menghadapi tahun yang akan datang. Dan biasa mulai 1 Oktober kita melaunchingnya, dan kita akan terus belajar mengimaninya di awal tahun sejak Natal yang akan datang. Nah saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama, saya rindu kita membaca dulu dari Yesaya pasal 62 ayat yang kedua ini. Yesaya 62 ayat yang kedua. Yang bawa Alkitab, baca Alkitab, bawa Alkitabnya. Kalau bawanya Alkipon ya kita lihat Alkiponnya atau handphonenya. Yesaya 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah satu tema yang memiliki pengharapan yang luar biasa bagi kita untuk tahun yang akan datang. Tuhan akan memberi kita nama yang baru, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan. Satu pengharapan bahwa tahun yang akan datang akan menikmati beberapa hal yang kita bisa nikmati di dalam hidup ini, yang membuat orang terkesima, yang membuat orang kaget, yang membuat orang melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Untuk itulah mengawali tema itu, maka hari ini kita ingin sama-sama belajar dengan tema berdarah manusia berpikiran Kristus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang tema ini sebagai pengikut Yesus, mungkin banyak orang yang ini tema terlalu, bahasa Jawanya moyoworo, terlalu tinggi atau mungkin aneh, asing. Saudara, ketika kita belajar, ketika kita menjadi pengikut Yesus, sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa lakukan. Memang ketika kita untuk selamat, untuk percaya, untuk menikmati surga, Tuhan katakan barang siapa menerimanya, kata firman Tuhan, dia barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi untuk mengikuti jejak kaki Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan di dalam hidup ini. Kalau orang ikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, maka kadang-kadang orang menjadi kecewa begitu ikut Tuhan. Tapi Tuhan katakan kalau engkau ikut aku, justru kita harus meninggalkan sesuatu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus begitu mudah meninggalkan Yesus, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya ketika Yesus memanggil, mari ikut aku. Mereka ikut Tuhan, dan di tengah perjalanan Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, aku sudah meninggalkan semuanya. Apa yang kami dapatkan? Saudara, ternyata kata Tuhan, ketika kita meninggalkan orang tua, bapak ibu, meninggalkan semua, maka Tuhan akan memberikannya pada hari ini juga 100 kali lipat. Jadi proses ketika mau ikut Tuhan tidak mudah. Kenapa? Ada yang harus ditinggalkan. Itulah makanya ketika anak muda yang mau ikut Tuhan, kata Yesus bagaimana? Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Itu satu konsep yang begitu sulit dilakukan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Maka membuat orang itu kemudian berpikir ulang untuk setia mengikut Tuhan.
Jadi kalau hari ini kita dikonsepkan untuk ikut Tuhan, oh saya ikut Yesus supaya sukses, supaya kaya, supaya semuanya baik dan tidak ada persoalan di dalam hidup ini, itu adalah satu konsep yang keliru. Sebab Tuhan katakan kalau engkau ikut aku, maka engkau juga harus menderita bersama-sama dengan aku. Tetapi apakah kita harus menderita saja? Tidak. Sebab ketika kita ikut Tuhan, maka kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan oleh karena kita hebat, tetapi memang Tuhan tempatkan kita. Nah, saudara perhatikan, apakah kita masih merasa berat untuk percaya dan taat kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita mampu mengikut Tuhan dengan setia? Firman Tuhan hari ini adalah ketika kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana memiliki pikiran Kristus? Adalah satu pemikiran yang akan kita belajar pada hari ini. Ungkapan yang mengagetkan bagi orang-orang yang tidak mengerti hal-hal yang rohani, bahwa kalau kita ikut Yesus, ya kita harus memiliki pikiran Kristus. Kenapa bisa demikian? Sebab Tuhan katakan waktu kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis tubuh ini sudah menjadi baitnya Roh Kudus. Nah, kalau tubuh kita menjadi baitnya Roh Kudus, itu berarti seluruh kehidupan kita, logikanya seharusnya menjadi pribadi yang dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Tuhan dan menuju kepada bagaimana Tuhan dipermuliakan. Jika Kristus dijadikan Tuhan di dalam hidup kita dan membiarkan kuasa Roh Allah itu memimpin hidup kita, maka saudara perhatikan, adalah biasa kemudian untuk bisa mendapatkan pikiran Kristus di dalam hidup kita. Apa sih pikiran Kristus itu? Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, pikiran Yesus itu adalah hanya satu saja, bagaimana melakukan kehendak Bapa. Bagaimana mempermuliakan Bapa, bagaimana taat kepada Bapa dengan kondisi apapun. Dia mengabaikan dirinya, mengabaikan kesenangannya, mengabaikan kehidupannya, mengabaikan yang berpusat kepada dirinya sendiri untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Yang akhirnya perhatikan, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia diberikan nama di atas segala nama. Banyak orang rindu diberkati, banyak orang rindu hidupnya dipulihkan, tetapi seringkali dalam perjalanan hidupnya dia tidak berfokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Lebih berfokus kepada apa yang aku mau. Nah, kalau kita berfokus kepada yang aku mau, Yesus tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, menerima Allah di dalam hidup ini berarti kita dipimpin oleh kuasa Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Allah tinggal diam di dalam hidup kita dan orang akan menamakan Dia Immanuel. Siapa yang menambahkan? Orang yang menikmati Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, maka dia akan berkata kepada Allahnya, Dia Allah Immanuel. Kenapa? Karena dia merasakan, dia menikmati, dan dia boleh bisa melihat karya-karya Tuhan di dalam hidupnya. Ketika orang dipimpin oleh Tuhan, maka hatinya, matanya, telinganya, bahkan seluruh keberadaannya dikuasai oleh Dia. Dan Dialah yang kemudian akan memampukan kita untuk berjalan di dalam terang. Kenapa kita membutuhkan di dalam terang? Sebab firman Tuhan berkata, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Kalau kita belajar ayat ini pendek loh. Seberapa banyak mereka yang orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia anak-anak Allah. Bukan disebut orang yang KTP-nya Kristen. Yang disebut anak-anak Allah. Bukan orang yang sudah, dia sudah melayaninya hebat, yang disebut anak-anak Allah. Tetapi adalah, perhatikan di sini, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka di sepanjang hidup kita, kata firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang ada di dalam pikirannya itu bagaimana kita benar-benar dalam hidup, baik kita bergerak, baik kita hidup, baik kita melakukan segala sesuatu, hanya ada satu tujuan, bahwa Yesus dipermuliakan. Itulah yang Alkitab bilang, kita mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah.
Ini akan menjadi orang akan dianggap, oh ini dia orang yang aneh. Yes, kita akan menjadi orang yang aneh menurut pemahaman orang yang tidak mengerti. Tetapi kita orang yang mengerti, yang paham itu bahwa kita benar-benar bisa menikmati Tuhan kan tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan di dalam hidup ini. Nah, untuk itulah ada ciri orang yang memiliki pikiran Kristus itu seperti apa. Apakah dia yang berkata setiap hari, haleluya, puji Tuhan? Apakah itu orang yang berpikiran Kristus? Mari kita belajar hari ini. Seperti apakah orang yang memiliki pikiran Kristus, yang berdarah manusia tetapi memiliki pikiran Kristus? Sebab kita ini darahnya masih darah manusia. Semuanya darahnya masih merah. Begitu darahnya habis ya mati kita. Tetapi di dalam kemanusiaan kita ini, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang banyak berdosa ini, yang banyak kelemahan ini, kita masih bisa memiliki, menjadi orang yang juga berpikiran Kristus. Yang pertama cirinya adalah jika memiliki firman Tuhan. Kita baca firmannya adalah 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Secara khusus kita akan belajar dari 1 Korintus 2 ini. 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara perhatikan di sini, kalau kita dapat ayat emas ini, yang ada di dalam benak kita itu bagian mana? Bagian yang pertama kan, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang disiapkan Allah bagi kita. Yes, senang banget kalau ayat itu. Tetapi ayat itu kan tidak berhenti di situ. Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, ada orang yang menyebutkan itu berat. Kenapa berat? Kata Tuhan, mengasihi Tuhan itu tidak berat. Melakukan perintahnya itu tidak berat. Bagaimana tidak beratnya? Karena kita tahu betul ada rahasia besar dari setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Firman menjelaskan begitu banyak hal. Ketika orang melihat dan memiliki firman Tuhan, maka kita akan tahu betul setiap arah langkah yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ketika Yusuf bermimpi dia akan menjadi orang besar, menjadi orang terhormat, punya prestasi yang tinggi, dia punya kedudukan yang tinggi, dia dipromosikan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru menikmati satu proses yang begitu panjang. Orang melihat gagal. Tuhan menyiapkan itu, menuliskan itu bagi kita, supaya kita bisa belajar bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin hari ini kita sedang menuju ke tempat yang paling bawah menurut orang. Kita sedang dianggap gagal oleh orang. Kita sedang dianggap tidak berdaya oleh orang. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pandang Tuhan, karena kita memiliki firman Tuhan, kita sedang mengimaninya bahwa kedalaman kita sedang diproses Tuhan adalah nanti kita akan menikmati ketinggian promosi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Banyak orang yang gagal ketika seorang banda miskin tidak punya apa-apa, hanya tinggal punya tepung sedikit saja dan minyak dalam buli-bulisnya sedikit. Dia juga cerita kepada Elia, dia tidak punya apa-apa. Seorang janda nabi yang begitu mungkin awalnya dihormati karena dia seorang keluarga nabi yang waktu itu dihormati. Tapi begitu suaminya meninggal, dia meninggalkan hutang yang banyak. Dia cerita kepada Elisa, dia punya persoalan yang sangat berat. Tapi perhatikan di situ, semua itu Allah izinkan terjadi untuk kita yang hidup di akhir zaman ini bisa melihat bagaimana firman Tuhan berkuasa memulihkan kehidupan janda miskin itu. Seorang yang janda yang datang kepada Elia, Elia katakan, buat dulu buat aku. Tidak masuk akal, diberikan dulu kepada nabi itu, tapi dia taat kepada firman, dan Alkitab berkata dia tidak pernah kekurangan sampai musim panen berikutnya. Seorang janda yang ditinggali hutang yang banyak juga sama. Dia taat kepada firman Tuhan, dia memiliki firman Tuhan, dia menghidupi firman itu. Ketika Elisa bilang pinjam bejana, jangan sedikit,
Dibawalah ke rumahnya, tutup pintu. Dua anaknya, satu dia melihat, yang satu mengambil dan menyiapkan. Sampai anak yang mengisi katakan, sudah penuh semua. Maka minyak itu berhenti mengalir dari satu buli-buli yang kosong. Keberadaan firman Tuhan ketika dia memiliki firman dan melakukan firman itulah yang membuat firman Tuhan berkata, setelah itu dibawakan kepada Elisa, jual semuanya, hiduplah dari sisanya. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa janda itu kekurangan kembali. Itulah kita memiliki firman, sehingga kemudian dia bisa mengasihi Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dahulu di dalam hidupnya, baru kemudian dipulihkan kehidupannya. Banyak orang pengen dipulihkan dulu, sehingga berkata, Tuhan kalau saya ini maka saya akan begini, Tuhan kalau saya begini maka saya begini. Di dalam Tuhan tidak. Dahulukan dulu Tuhan. Bagian pemulihan itu adalah bagian Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita pengen diberkati, tapi kita lucunya tidak mau mendahulukan Tuhan. Memiliki firman Tuhan berbeda dengan menghafal. Ada banyak orang hafal firman. Ada banyak orang begitu banyak hafal firman. Memiliki firman bukan hanya sekedar membaca firman dan memiliki Alkitab di rumah. Itu Alkitab, saya punya firman mana tuh, satu lemari semua itu firman Tuhan. Karena isinya Alkitab dari berbagai terjemahan. Tapi dibaca juga enggak. Pak saya baca, oke beri baca. Tapi apakah dilakukan firman itu? Saudara dikasih di dalam Tuhan, memiliki berarti bahwa kita memahami apa yang terkandung di dalam firman itu. Memiliki firman adalah berarti dia memahami apa yang kita baca, lalu kemudian kita menikmati di dalam setiap langkah kehidupan kita. Memiliki firman berarti kita tahu betul. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud itu mau mengalahkan Goliat, gambaran dari persoalan yang begitu besar di dalam hidupnya. Saul mencoba untuk mengenakan baju jirahnya. Dia tidak cocok dengan baju jirah itu, sebab itu bukan miliknya. Apa yang dia gunakan? Ketapel. Satu hal yang tidak mungkin untuk berperang melawan Goliat. Makanya Goliat bilang, anjingkah aku, sehingga aku hanya membawa tongkat dan ketapel saja. Tapi Daud bilang, aku membawa nama Tuhan. Memang nama Tuhan yang bekerja, tapi dengan cara yang ajaib, barang yang biasa dia gunakan, sesuatu yang sudah dikenal di dalam hidupnya. Paham betul, sampai Alkitab bilang Daud mengambil batu yang licin, batu dari kali yang licin. Dia tahu betul prosesnya, tahu betul kualitas sebuah batu, untuk bisa mengenakan sasaran bagi orang yang mengenakan baju jirah, supaya tepat kepada sasarannya. Kenapa? Karena dia memiliki dan dia tahu betul potensi yang ada dari yang dia miliki itu. Banyak orang punya Alkitab, banyak orang sudah bisa baca Alkitab, tetapi dia belum memahami yang terkandung di dalam apa yang dia baca, dan belum kita kemudian menikmati dari setiap firman yang ada, yang kemudian menghiasi seluruh kehidupannya. Saudara, itulah firman yang sudah menjadi rema dan kemudian mempengaruhi setiap gerak langkah hidup kita. Kenapa kita harus memiliki firman Tuhan di dalam hidup ini? Yang pertama, karena firman adalah hikmat Allah. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Banyak orang mengagungkan satu konsep, satu tulisan yang membangkitkan dia hidupnya, sehingga kemudian menjadi idola lebih dari firman Tuhan. Tapi itu nanti akan ada sesuatu yang baru. Firman Tuhan yang akan kekal. Saudara, di dalam Alkitab itu semua arah kehidupan kita sudah ada jawabannya. Semua yang terjadi hari ini dulu sudah ada, cuma mungkin konsepnya berbeda, modelnya berbeda. Hanya disebutkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan sekarang kita menghadapinya dengan hal yang sama. Tapi dalam kondisi apapun, kata Tuhan, firman Tuhan itu adalah hikmat Allah.
Bagaimana orang yang memiliki firman Tuhan tidak pernah kehilangan akal di dalam hidupnya. Yesus umur 12 tahun karena dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu sudah menjadi daging dan tinggal bersama-sama. Maka ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Farisi, dengan orang Saduki, dengan ahli-ahli Taurat, firman Tuhan menyebutkan tidak ada seorang pun yang sanggup melawan hikmatnya. Ketika Salomo diperhadapkan dengan berbagai hal di dalam hidupnya dan dia minta hikmat, Salomo mampu memutuskan satu keputusan yang pelik. Dua orang ibu yang berantem, ini anakku, terus berantem memperebutkan karena satu anak yang sudah mati. Salomo diberi hikmat kepada pengawalnya, ambil pedang, lalu katakan, bunuh bayi itu, belah menjadi dua. Separuh diberikan kepada ibu yang satu, separuh diberikan kepada ibu yang satu supaya adil. Yang satu bilang, iya berikan, lakukan. Tapi yang satu bilang, jangan, kalau begitu berikan saja kepada dia. Akhirnya Salomo katakan, berikan bayinya kepada orang yang satu ini, dan bunuh perempuan ini. Saudara perhatikan, ternyata betul yang bayinya mati, yang terbunuh adalah oleh ibu yang tadi katakan, ayo gak apa-apa, ada apa-apa. Hikmat dari mana dalam kondisi itu? Dari Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah kuasa yang melebihi pikiran dan akal manusia. Saudara, dalam 1 Korintus 2 ayat 8 berkata, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa dia datang ke dunia ini oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menjelang kematiannya, Yohanes Pembaptis masih memberikan pertanyaan utusan, tolong tanyakan kepada Yesus, benarkah dia Mesias yang akan datang? Yesus sudah bilang begini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang mati dibangkitkan. Sudah melihat begitu saja, orang tetap tidak ngerti. Berapa banyak orang di dalam hidup ini yang tidak bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Karena selalu berobsesi sesuatu yang lebih besar. Itu tidak salah. Tapi seringkali kita ini kalah bahwa ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Kita ini pusing dengan jumlahnya 0 di dalam yang mengikuti angka 1 di depannya. 100, 1 juta, terus itu. Stres. Saudara perhatikan. Padahal Tuhan bilang di sini, firman adalah kuasa yang melebihi pikiran dan akal manusia. Doa bisa menembus jauh dari apa yang pernah kita bayangkan dan pikirkan. Dan itu yang seringkali kita tidak sadar, bahwa selama ini Tuhan sudah tolong, selama ini Tuhan sudah memberkati dengan luar biasa, kemarin sudah bersyukur dengan hebat, tetapi hari ini kita bisa mengeluh seolah-olah beban hari ini adalah beban yang terberat. Padahal kemarin Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Itulah makanya firman Allah, kuasa adalah kuasa yang melebihi pikiran dan akal manusia. Jadi kalau orang memiliki firman Tuhan, maka dia akan selalu percaya di dalam hidupnya, di balik setiap persoalan yang kita hadapi, ada karya Tuhan yang besar yang sedang siapkan bagi kita. Kenapa? Sebab kita tahu apapun yang terjadi, kalau kita melihat dalam proses perjalanan sejarah firman Tuhan, orang-orang yang mampu ditempa oleh Tuhan dengan hebat, dia selalu menikmati Jehovah Jireh, dia menikmati Yehovah Rafa, dia menikmati Yehovah Nisi, dia menikmati Yehovah Shalom. Dalam hidupnya dia selalu menikmati bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah El Shaddai. Untuk itulah orang yang memiliki firman, dia akan melihat kawasan ke depan, jauh ke depan, melebihi dari apa yang dimiliki kapasitasnya pada hari ini. Kenapa? Dia bergairah untuk menjangkaunya, dia bergairah untuk meraihnya. Kenapa? Meskipun hari ini saya belum punya, tapi saya percaya ke depan Tuhan pasti akan siapkan. Itulah orang yang memiliki firman. Kenapa yang berikutnya? Firman Tuhan adalah sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saya senang perhatikan janji yang dirahasiakan itu Tuhan siapkan untuk kemuliaan kita. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita ini dipermalukan.
Tuhan tidak mau kita ini direndahkan. Kata Tuhan, ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang sanggup merendahkannya. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutupnya. Jadi Tuhan mau kita ini berada di dalam satu kehidupan yang berbeda, sehingga orang akan melihat, loh kok bisa? Kok bisa seperti itu? Itulah makanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan percaya betul bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang betul-betul mengetahui masa lalu yang sangat jauh dan masa depan yang sangat jauh. Sehingga orang yang benar-benar ada di dalam Tuhan adalah orang yang percaya betul bahwa Allah menguasai selama sepanjang zaman kehidupan ini. Itulah makanya yang keempat berarti firman Tuhan itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dua golongan Yahudi dan non-Yahudi dan Yunani. Yunani adalah gambaran dari orang yang di luar Yahudi, termasuk kita di dalamnya. Alkitab bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, keteguhan yang kokoh, iman yang kokoh, kepercayaan yang kokoh. Kenapa? Karena firman Allah, karena Injil Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa yang kita perlu selamatkan hari ini? Perbanyaklah baca firman. Apa yang kita perlu selamatkan hari ini? Ekonomi kita, keluarga kita, persoalan hidup kita, apakah kita perlu diselamatkan? Yang banyak terjadi adalah ketika persoalan dan membutuhkan keselamatan itu, kita tidak lari kepada Tuhan, kita tidak lari kepada firman Tuhan, apalagi kita mau membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita buka konsep ini untuk mempersiapkan kita. Dunia mengajarkan bahwa ke depan ini kita sedang dan hari ini kita sudah masuk ke dalam new normal, kenormalan yang baru. Tetapi di dalam kenormalan yang baru ini Tuhan ingin orang menyebut kita dengan nama baru yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kenapa? Karena yang terakhir bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Kata firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang kedua berkata, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi kalau kita melihat, kita menikmati firman, ya kita sedang menikmati Allah itu. Itulah makanya firman katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ya ada di dalam firman. Saudara, yang kedua, setelah memiliki firman, orang yang bisa memiliki pikiran Kristus, meskipun darah kita ini masih darah manusia. Yang kedua, jika kita memiliki Roh Kudus atau memiliki rohnya. Saudara, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan bagian terakhir ini. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Di bagian terakhir ayat itu tidak berkata dan kamu melihat Dia dan mengenal Dia. Dunia dengan kita ini sama, gak bisa melihat, tidak melihat. Tetapi bedanya dunia tidak mengenal dan tidak merasakan karyanya. Tetapi kita mengenal Dia lewat karya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya betul bahwa Ia menyertai kita dan diam di dalam hidup kita. Makanya orang yang ada di dalam Tuhan, ketika dia memiliki Roh Allah di dalam hidupnya, dia menghadapi segala sesuatu itu dengan nyaman, dengan satu keyakinan. Seperti Daud menikmatinya. Dia akan berkata, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara bayangkan bahwa Daud itu, apakah Daud itu tentang hidupnya senang saja? Kan tidak.
Ketika Daud menikmati itu, dia sedang berada dalam persoalan yang berat. Tetapi dia menikmati dan memiliki roh itu. Saul mencoba membunuh dia, tetapi selalu Tuhan gagal. Berulang kali mau membunuh dia, tetapi digagalkan, dikejar kemana-mana. Tuhan selalu selamatkan Daud. Makanya dia berani berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Karena dia memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Bahkan karena dia memiliki roh Allah di dalam hidupnya, dia menjadi seorang raja yang berbeda dari raja-raja sebelumnya. Inang pengasuh Mephiboset, dia membawa pergi Mephiboset karena dalam pikirannya adalah biasanya raja yang baru akan membunuh seluruh keturunannya dari raja yang sudah mati dikalahkannya. Makanya dia membawa Mephiboset. Tapi ternyata karena dia memiliki roh Allah, bukan hanya sekedar mengampuni Mephiboset, bukan hanya sekedar membawa Mephiboset tinggal di situ, tetapi dia dipulihkan dari seluruh kehidupannya. Itulah yang Alkitab bilang, semua akan ditambahkan kepadamu. Belajar hari ini, orang yang memiliki pikiran Kristus adalah orang yang memiliki firman dan memiliki roh Allah. Sayangnya kita menyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap hari itu hanya pada waktu menjelang hari Pentakosta. Kita memiliki roh Allah. Sementara kenapa ini begitu penting? Dunia yang kita hadapi ke depan itu bukan semakin baik, bukan semakin gampang, tetapi semakin sulit. Sekarang kita ibadah harus pakai masker, jaga jarak, lalu di jalan harus ada pakai kaca, facial juga. Kita gunakan seperti itu. Harus ada protokol kesehatan. Di kampung di Gorontalo tadi saya telepon, harus pakai juga. Ini dunia. Belum lagi kalau dengan begini, sesuatu lagi akan banyak hal. Dulu orang sakit itu, sakit panas cuma carikan dadap serep. Betul ya Pak ya? Dadap serep begitu serep, airnya dingin. Dulu diare cari apa? Daun jambu kelutuk saja, digiling makan sembuh. Teh pahit sembuh. Sekarang panas saja obatnya banyak. Odrexin, paracetamol, di sana tinggal pilih. Pak, minta obat sakit panas ke rumah sakit, ke puskesmas, atau mungkin ke apotek beli obat sakit panas. Yang mana? Tinggal pilih yang mana. Saya nggak tahu, gitu kan. Begitu banyak modelnya. Dulu sakit gigi aja cuma ngambil batok, dibakar, ditutup saja pakai pinggan, lalu minyaknya dikasih kapas, dimasukkan perih, sembuh selesai. Sekarang udah ditambal gitu ya. Ya ke dokter mau ditambal, Pak, coba ditambal, coba tengok aja siapa tahu bocor gitu ya. Saya perhatikan, semua ada. Begitu banyak. Ada sakit yang aneh-aneh sekarang, ada apa lagi, demam berdarah, malaria, rindu. Banyak penyakit. Nah, saudara perhatikan, di sisi lain, di tengah dunia yang semakin jahat ini, tanggung jawab sebagai orang percaya untuk tetap menjadi terang. Karena firman katakan, kamu adalah terang dunia. Bukan nanti karena masalahnya besar, kamu setengah terang aja. Tetapi kamu terang dunia. Nah, dalam kondisi seperti inilah maka roh Allah lah yang akan memampukan kita memenangkan pertandingan kehidupan yang kita akan dan terus hadapi di dalam hidup ini. Makanya memiliki roh Allah itu di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dunia semakin berat dalam hidup ini. Saudara perhatikan, itu begitu penting. Mengapa? Yang pertama, karena roh Allah adalah perantara antara Allah dan manusia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh rohnya. Kalau kita melihat Allah betul, waduh mati kita tidak bisa. Saulus itu baru mendengar suaranya saja sudah pingsan, malah cahayanya aja dia pingsan. Maka ada Roh Kudus yang menjadi pengantara bagi kita. Bahkan ketika kita berdoa dan gak bisa berdoa lagi, Tuhan kita, Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam doa. Alkitab juga mencatat ini, bagaimana Hana yang hatinya hancur datang kepada Tuhan di bait Allah. Dia berdoa sampai Elia bilang, engkau mabuk. Dia berdoa dengan bahasa yang tidak terungkapkan, tapi Allah tahu betul keluh kesah di dalam hatinya.
Demikian juga di dalam kehidupan kita. Roh Allah perantara bagi kita. Roh Allah adalah menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang ada di dalam diri Allah sendiri. Ayat 10 bagian B, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itulah makanya ketika orang memiliki roh Allah di dalam hidupnya, memiliki firman dan memiliki roh Allah di dalam hidupnya, meskipun dia berdarah manusia, tetapi dia akan selalu berpikir positif, melihat masa depan dengan penuh pengharapan, memandang dan berjalan ke depan dengan satu keyakinan bahwa dia berjalan bersama dengan Allah, sebagaimana dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus waktu didampingi bersama dengan Tuhan. Dia berkata, bukankah pada waktu itu roh kita bergelora ketika ngobrol berbicara dengan Tuhan? Ada roh yang menyala, ada gairah yang menyala ketika kita berada di dalam bersama dengan Roh Kudus. Roh Allah adalah Allah yang ditolak oleh dunia. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi suatu kali mungkin orang akan melihat aneh di dalam hidup kita, dengan nama yang baru, nama yang membuat orang terpesona bagi kita. Kenapa? Ada sesuatu. Di saat orang lain sedih, kita bisa bergembira. Di lain orang ketakutan, kita punya keberanian di dalam hidup ini. Padahal bukan karena kitanya yang hebat, tapi Roh Kudus yang akan memberikan gairah untuk kita bisa melangkah dengan pasti bahwa di balik semua yang terjadi, Allah sedang mempersiapkan masa depan yang baik. Saudara, roh Allah adalah Allah sendiri. Ya Allah, katakan dalam Yohanes 4 ayat 24, roh, ya Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya Allah sendiri. Dan yang ketiga, yang pertama, kita akan memiliki pikiran Kristus jika kita memiliki firman Tuhan, jika kita memiliki roh Allah. Dan yang ketiga, jika kita banyak berdoa. Saudara, banyak berdoa itu apakah banyak minta saja kepada Tuhan? Itu berdoa. Kalau Yesus berdoa semalam suntuk, apakah dia doa terus? Orang yang butuh uang semalam suntuk hanya ngomong duit semalam kan tidur dan bangun tidur duit lagi gitu ya. Kesana bukan. Saya kok kalau namanya berdoa, waktu Yesus berdoa, dia tidak hanya meminta, dia bercengkerama ngobrol. Kalau saya doa 3 hari 3 malam, apakah hanya doa saja di situ? Tidak. Kita memuji Tuhan, kita baca Alkitab, bahkan baca buku-buku rohani yang lain. Kita menikmati hadirat Tuhan, menyembah di sana. Ya kita berdoa menyelesaikan sesi itu dengan meminta permohonan. Artinya ketika kita berdoa, kita berada di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kau ketahui. Saudara, doa itu merupakan metode yang diminta oleh Allah supaya orang percaya mendapatkan apa yang dianugerahkan. Tidak ada metode yang lain. Berdoa, kata Tuhan. Berdoa, kata Allah. Saudara, di dalam ayat itu, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, kalau kita berdoa ada 2 yang mau Tuhan kasih. Yang pertama, aku menjawab engkau, dan yang kedua, aku akan memberitahukan. Artinya begini, kita bisa saja doanya langsung dijawab, atau mungkin memang tidak dijawab. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab itu, bukan Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tetapi Tuhan mau memberitahukan hal lain yang lebih hebat dari yang kita doakan. Itu kembali kepada yang pertama, apa yang tidak pernah dilihat dan didengar dan timbul di dalam hati, itu yang Tuhan siapkan. Makanya orang Kristen kalau kita percaya dan berdoa dan suka dengan Tuhan, dia tidak pernah putus asa. Ketika pintu yang satu tertutup, dia akan melihat yang lain, ada Tuhan membuka pintu yang lain. Itulah makanya kita punya komitmen dan kita punya gairah di dalam hidup ini. Kita percaya, kata Tuhan, kalau kita berdoa, yang satu Tuhan menjawab, yang kedua Tuhan memberitahukan. Itu yang mungkin kita tidak pahami sampai hari ini. Coba, adakah yang hari ini kita mau belajar? Denis sajalah, dari sana kuliahnya jurusannya apa? Informatika. Karena main musik gak nyambung.
Ya kan? Pertanyaan, saya juga sama. Dari kampung datang ke Jogja sekolah, pindah gak lulus sekolah. Lulusnya teologi. Jadi hamba Tuhan. Sampai rumah aneh semua. Kenapa bisa jadi pendeta? Kenapa bisa jadi hamba Tuhan? Orang yang memiliki iman yang sekarang aja orang mengalami kebingungan, kok bisa ya? Itulah makanya seringkali kita tidak sadar di situ. Itu yang maksud katakan Tuhan memberitahukan. Makanya kita gak putus asa. Hari ini gagal, ini gagal, gak apa-apa. Ini gagal, Tuhan sedang siapkan untuk yang lain. Makanya gak pernah putus asa. Seorang peneliti yang sempat gagal katanya 10.000 gagal, dia gak pernah putus asa di dalam kegagalannya. Dia malah bilang semakin banyak kegagalan, semakin dekat keberhasilan. Ini kan optimis di dalam Tuhan. Jangan kita langsung menyerah. Begitu gagal satu aja langsung bilang sudah kehendak takdir. Susah dalam hidup ini. Nah sudah, mari kita belajar dua ini. Ini berarti bahwa doa bukan hanya meminta. Doa itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena kesadaran akan keterbatasan kita, karena kesadaran akan kekurangan kita di dalam kemanusiaannya. Yesus di sini memberi teladan kepada manusia bahwa doa bukan kewajiban, tetapi doa adalah sebuah kebutuhan. Jika doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi membutuhkan bercengkrama dengan Tuhan supaya mengenal hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan melangkah tahun sepanjang hidup ini bersama dengan Tuhan, sambil kita berkata bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Hari ini belum, yes, kita terus tidak putus asa. Saudara, kenapa doa itu penting? Yang pertama, karena doa membuka segala rahasia di dalam Allah. Tadi katakan apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah muncul dalam hati itu disiapkan. Tetapi bagi orang yang mengasihi, nah orang yang bisa ngobrol, yang bisa bercengkrama itu yang mengasihi. Kalau nggak ada kasih nggak mungkin bisa ngobrol kok. Kalau nggak nyambung nggak akan ngobrol. Dan kalau orang lagi senang, ada saja yang diobrolin. Tapi kalau nggak nyambung paling dewe-dewe, nggak ngobrol lagi. Ya, buka handphone satu-satu. Lalu kenapa yang satu kiri, anteng memang tidak berantem. Tapi dua-duanya sedang anteng menuju masing-masing. Semua ketawa, tapi ketawanya tidak nyambung. Saudara, tapi kalau kita punya hati ngobrol, ya bisa ngobrol terus bisa. Kadang-kadang saya lihat anak-anak di Motorola ini ngapain ya dia? Ngobrol aja lama bisa cerita. Kenapa? Karena nyambung. Nah dengan Tuhan juga begitu. Ada orang yang baru 2 menit, 3 menit diberi hadirat kalau udah capek. Itu perlu dipertanyakan. Ada komunikasi yang intim enggak? Mengenal Tuhan enggak? Ya. Saudara perhatikan. Yang kedua, doa adalah jalan Allah memberikan apa saja termasuk dirinya sendiri bagi kita. Bayangkan, doa itu adalah jalan untuk Allah memberikan segala sesuatu termasuk dirinya. Saya menyimpulkan di sini. Saudara perhatikan, kalau Allah untuk kita, dirinya saja diberikan bagi kita supaya kita tidak binasa. Dia mau mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita. Yang kekal saja Allah berikan bagi kita. Apalagi untuk sesuatu yang tidak kekal. Masa sih Tuhan mau biarkan kita yang tidak kekal ini? Saudara, yang kekal saja Tuhan siapkan, apalagi yang tidak kekal. Cuma masalahnya justru orang suka stres, justru orang suka pusing untuk hal-hal yang tidak kekal. Hidup ini tidak kekal. Tapi nanti ketika sudah meninggal itu kita menjadi kekekalan di sana. Untuk yang sana aja Tuhan siapkan. Untuk yang di dunia yang ada batas waktunya 50, 60, 70, apalagi maksudnya Tuhan tidak siapkan. Dia bilang lihat burung di udara saja dia pelihara. Kita ini nilainya lebih dari burung yang dipelihara oleh Tuhan yang hanya cukup. Lihat bunga bakung yang gak pernah beli pakaian aja didadani lebih hebat daripada yang dimiliki oleh Salomo. Apalagi kehidupan kita. Dan sadar atau tidak sadar, untuk tubuh kita yang seperti ini aja kita dadani dengan luar biasa.
Kita saja begitu, apalagi Tuhan. Maka kata firman di sini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita jangan seperti orang yang setia, yang kemudian besoknya dia tidak melihat apa-apa. Dia bilang kepada Elisa, "Tidak mungkin, besok begini aja mahal harganya kok." Dia kata, Elisa bilang, "Besok engkau akan melihat makanan itu murah, tetapi engkau hanya melihat, tapi engkau akan mati." Betul, ketika terkepung itu 4 orang yang kusta lari mau cari makan, tapi karena kusta itu bajunya kemerincing, maka orang berpikir ada serbuan dari berbagai jurusan, kabur semua. Dia punya jarahan yang begitu banyak. Banyak orang melihat bagaimana makanan dibawa. Orang yang tidak percaya tadi, dia hanya melihat tetapi tidak menikmatinya. Mari kita sebagai orang percaya bukan hanya melihat tetapi benar-benar menikmati. Itulah kita perlu berpikir tentang apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kemana pikiran pergi, ke situ juga orang itu akan pergi. Cognito ergo sum. Saudara, apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi. Kemana kita ada yang pikirannya, itu yang akan kita pergi. Bahkan apa yang ada hari ini adalah juga dari pikiran. Saudara mau pakai baju batik mesti muncul dalam pikiran dulu. Untuk ibadah pagi dan sore saya udah nyiapkan dari kemarin. Oh, ini saya bajunya ini. Kenapa? Sudah ada dalam pikirannya. Nah, kata Tuhan di sini, perhatikan, berpikiran tentang apa yang dipikirkan. Kita perlu berpikir tentang apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kemana pikiran pergi, ke situ juga kita akan pergi. Kita sudah nabung, saya nabung mau kemana? Mau ke Malaysia. Dari sekarang udah nabung. Kenapa? Dalam pikirannya. Saya mau pergi kemana? Kita berpikir. Nah, berdarah manusia, namun berpikiran Kristus membuat kita mengerti kehendak Allah bagi kita. Lalu kemudian menjadikan kita hidup dan berfokus kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang yang berpikiran Kristus itu adalah orang yang di sepanjang hidupnya bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, manusia rohani tidak perlu orang mau lihat apa. Orang mau memperkatakan, mempertawakan, gak ada persoalan. Yang penting adalah bagaimana kita mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah satu pikiran yang tetap taat, tetap setia sampai mati di kayu salib. Jika kita berkomitmen untuk menetapkan pikiran kita kepada Kristus, pada pikiran Kristus, memperbaharui dengan kebenaran dan menyingkirkan segala pikiran-pikiran yang busuk yang ada di dalam pikiran kita, maka kita akan mengalami kepenuhan hidup yang baru dan kita dapat memiliki pikiran Kristus. Bagaimana pikiran Kristus? Adalah pikiran yang melihat segala sesuatu indah, segala sesuatu itu baik, segala sesuatu itu mulia. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang harus ada di dalam pikiran kita. Kalau semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, ini yang ada di dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang benar-benar menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur di hadapan Tuhan dan kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Bapa, ini hidup kami, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Yesus. Mari bersama-sama yang di rumah, yang hari ini ikut streaming, kita bersama-sama minta Tuhan mengubah pikiran kita, mengubah hati kita dengan pikiran Kristus. Meskipun kita berdarah manusia, berbagai macam persoalan, kesalahan yang kita hidupi di dalam hidup ini, tapi kalau Yesus yang menjamah hidup kita, tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Haleluya.
sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Mari sama mengundang petugas perjamuan. Bagiku, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Mari yang sudah menerima dapat berdiri. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Mari menjadi iman kita. Oh, darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, Tuhan. Ku dijadikan baru. Ini iman kami, Tuhan. Kami rindu mulai hari ini kami belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kami menyukai firman Tuhan, supaya kami memiliki firman-Mu, memiliki roh-Mu, memiliki doa yang intens dengan Allah, supaya kami memiliki pikiran Kristus di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Tumpangkan tangan-Mu atas kami semua, karena kami tahu ini tidak mudah. Hari ini kami mengangkat roti ini, lambang dari tubuh Yesus yang terpecah bagi kami. Kami tahu, Tuhan, ketika kami menikmatinya, kami sedang melakukan persekutuan dengan Allah. Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Allah. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengar firman Tuhan.
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini berisi anggur, lambang dan darah Yesus yang ditumpahkan. Darah yang menyucikan, menguduskan, membebat hati dan pikiran kita. Pikiran kita lah yang seringkali kita merasa berat menghadapi hidup ini. Pikiran kita lah yang seringkali kita merasa sulit menghadapi kehidupan ini. Pikiran kita lah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita belajar untuk meletakkan pikiran kita dalam pikiran Kristus. Dan Tuhan membebat pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang diurapi Tuhan, supaya apa yang kita katakan, yang kita lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Allah. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ketika kami memiliki pikiran Kristus di dalam hidup ini, Tuhan pasti memberkati kami dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami, bagi lingkungan di mana kami berada, bagi pekerjaan, bagi usaha, bagi keluarga kami. Hari ini kami melepaskan shalom dan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan berkati.